Saudara-saudari terkasih, apakah saudara-saudari sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Ketika saya berkarya di Kaliori, di dekat rumah Kaliori itu ada panti werda, tempat orang-orang lanjut usia dirawat. Dan mereka biasanya dibawa ke tempat panti werda itu bisa oleh keluarganya, bisa oleh anaknya, bisa juga oleh orang lain karena tidak mampu merawatnya. Dan saya perhatikan oma-opa yang tinggal di situ itu karakternya macam-macam. Ada yang senyum terus, ada yang ceria dan semangat, tapi ada yang murung terus, ada yang apatis, tidak bisa dihibur dan tidak bahagia. Dan saya mencoba untuk mempelajari dan bertanya, ingin tahu kenapa yang satu bisa senyum terus, yang lain sedih terus. Ketika yang saya sedih saya tanyain, dia memang mengeluh dan saya bisa mengerti, curhat. Dan saya mendengarkan, iya Romo, anak saya itu sebetulnya ada 4. Satu di Surabaya, 2 di Bogor, 1 di Jakarta. Dan mereka hidup mapan, hidup senang, tapi tidak ada yang mau mengurus saya. Saya titipkan di sini, katanya supaya ada temennya. Kalau di rumah nanti sering ditinggal pergi, anak-anak juga sekolah, mama sendirian. Dan itu baik sekali, tapi saya sedih. Karena di sini juga jarang dikunjungi dan macam-macam. Dan dia mengeluh terus, segala macam hal dia keluhkan. Lalu saya berpikir tentang satu nenek yang senyum terus, ceria terus, pasti dia sering dikunjungi. Maka saya tanya, nenek, kenapa bisa ceria dan senyum terus? Berarti anak cucu sering berkunjung ke sini ya, Nek ya. Dan dia dengan senyum dan tenang dan damai mengatakan, tidak Romo, anak saya 4. Tapi mereka sibuk, biarlah punya kehidupan sendiri. Kasihan kalau setiap kali harus ke sini. Kan dia harus ngatur waktunya, harus ngatur jadwalnya. Nanti pekerjaannya terbengkalai. Anak-anak punya kehidupan sendiri, biarlah mereka menikmati hidupnya. Saya sudah lama menikmati itu. Sekarang saya juga menikmati di sini, ada suster yang baik hati, ada teman-teman yang menemani. Saya tidak pernah sendirian. Dan saya tiap hari malah punya banyak waktu untuk berdoa. Saudara-saudari terkasih, situasinya sama, tapi reaksinya bisa berbeda 180 derajat. Jadi, yang paling penting itu bukan situasi di sekitar kita, tetapi bagaimana kita bereaksi, bagaimana kita bisa memandang. Menurut saya, setiap peristiwa itu pasti punya dua sisi baik dan sisi tidak baik. Nah, tergantung kita mau melihat sisi yang baik atau melihat sisi yang tidak baik. Itu sebetulnya. Maka kebahagiaan, sukacita itu tergantung diri kita sendiri. Satu nenek itu tidak dikunjungi mengeluh, tidak dikunjungi merasa diabaikan. Tapi satu nenek itu tidak dikunjungi, tidak mengeluh, tetapi mengerti bahwa masing-masing anaknya punya kehidupan sendiri. Dan dia punya kehidupan sendiri. Dia bisa menemukan sisi baiknya dalam peristiwa yang sama. Dia bisa berdoa, dia justru bisa bersahabat dengan yang lain, dan menemukan hal-hal positif yang lain. Maka berarti melihat hal-hal yang positif dalam setiap peristiwa itu adalah keterampilan yang harus dilatih. Dan itu menentukan kita bahagia atau tidak. Maka sebetulnya setiap situasi itu ya sempurna. Ada baik, ada tidak baiknya. Ada sisi terang, ada sisi gelapnya. Karena itu tidak perlu mengubah situasi. Karena sudah sempurna ya, kenyataan itu sempurna. Tergantung kitanya saja.
melatih diri terus-menerus supaya bisa menemukan sisi positif dari setiap peristiwa. Berbahagia itu tidak menunggu semuanya sempurna. Berbahagia itu pada prinsipnya bisa melihat di semua sisi, segi-segi positif, segi-segi yang menarik, menggembirakan di dalam ketidaksempurnaan. Justru kalau kita bisa melihat dengan cara pandang Tuhan, nah itu dia, maka segalanya menjadi berarti. Itu kan berarti masalah cara pandang. Dan kalau kita bisa melihat dengan cara pandang Tuhan, semuanya punya makna. Setiap peristiwa itu punya arti. Setiap perjumpaan itu pasti membawa pertumbuhan. Maka penting kita menjalin relasi dengan Tuhan, dan dengan demikian kita bisa melihat cara pandang Tuhan atas hidup kita, atas peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam hidup kita. Maka sebetulnya tidak ada baik dan tidak ada buruk. Tetapi bagaimana kita melihat sisi baik dan sisi buruk dalam setiap peristiwa, dan kita menjatuhkan pilihan untuk selalu bersukacita dan bersyukur atas sisi baik dalam setiap peristiwa yang kita alami. Salah satu yang bisa membantu kita adalah kita memandang hidup kita bukan hanya pada satu titik dan satu peristiwa sempit, tetapi dalam konteks pandangan yang luas. Perbandingannya begini, ketika saya membantu misa-misa di Kalimantan, itu seringkali ada satu jembatan yang hanya terdiri dari satu papan, dan kita harus melewatinya dengan sepeda motor. Dituntun tidak bisa karena hanya satu papan. Bagaimana caranya supaya bisa lewat ke sana? Yaitu jangan melihat ke bawah, tetapi melihat ke depan, pandangan yang jauh. Dan membiasakan diri bahwa sudah tenang, biasa, lewat saja, lewat. Seperti hidup kita. Kita tidak boleh hanya terkungkung, terbatasi oleh satu peristiwa yang dalam waktu yang singkat. Kita harus melihatnya secara pandang yang jauh. Bahwa ada baik, ada tidak baik, ada baik dan tidak baik, tetapi kita melihatnya bahwa jaraknya, jangkanya masih jauh, dan karena itu kita tidak terkuasai oleh sekitar, keadaan sekitar yang mungkin sedang tidak baik. Tetapi kalau kita melihatnya dengan cara yang jauh, konteks yang lebih luas, maka kita bisa melihat hidup kita secara lebih utuh dan lebih benar. Apalagi kalau melihatnya menurut cara pandang Tuhan. Tuhan itu menyediakan dan menjanjikan masa depan yang penuh harapan. Coba lihat Yeremia 29 ayat 11. Aku menyediakan bagimu masa depan yang penuh pengharapan. Nah, dan aku menyertai kamu dalam perjalanan menuju ke sana. Ya, itu yang penting. Dalam keadaan suka dan duka, peristiwa yang tidak sempurna, ada baik dan buruknya, kita melihat masa depan yang lebih baik dan kita berjalan bersama Tuhan. Maka kita bisa menemukan dalam setiap peristiwa maksud Tuhan yang membuat kita bisa terus maju. Seperti naik sepeda. Pada waktu kita belajar naik sepeda, kalau kita diam, kita jatuh. Tapi kalau kita terus jalan, jangan berhenti, tidak akan jatuh. Itulah hidup kita. Kita harus keep moving. The right things will happen at the right times. Maka keep going. Ya. Melihat hidup kita dengan cara pandang Tuhan yang sudah menyediakan masa depan yang baik. Dan melihat setiap peristiwa dalam hubungannya dengan rencana Tuhan itu. Maka tidak ada baik, tidak ada buruk. Tetapi bagaimana cara kita memandangnya dan menemukan rencana Tuhan dalam setiap peristiwa. Dan itu perlu dilatih supaya kita bisa melihat sisi-sisi baik dari setiap peristiwa yang kita alami. Karena setiap peristiwa selalu mempunyai sisi baik dan mempunyai sisi yang tidak baik. Tetapi bersama Tuhan
kita bisa menemukan rencana Tuhan dalam setiap peristiwa, dan rencana Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Meskipun nampaknya tidak baik. Bahkan derita bagi Tuhan itu bisa menjadi penebusan. Bahkan kematian Yesus itu bisa menjadi keselamatan bagi kita. Lihat, apa yang nampaknya jelek, negatif, buruk, bisa menjadi berkat di tangan Tuhan. Maka selain melihat hidup kita dari sudut pandang Tuhan, jangka yang jauh, kita juga harus mempersembahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, supaya hidup kita memang sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan selalu menghendaki kebaikan bagi hidup kita. Mari kita membangun relasi yang baik dengan Tuhan, supaya kita bisa mempercayakan hidup kita dengan tanpa ragu-ragu. Karena di tangan Tuhan yang kita tahu baik, yang kita percaya sungguh-sungguh bijaksana, hidup kita akan berjalan dengan baik dan penuh berkat. Marilah kita membangun relasi kita dengan Tuhan itu dengan penuh iman dan cinta. Di tangan Tuhan, hidup kita penuh pengharapan. Tuhan memberkati.